Jadi kita mulainya jam 7:10, nanti selesainya jam 8 lebih dikit gitulah ya kira-kira ya. Jadi ini gabungan dari dua kelas, Jarkom apa ya, DD sama Jarkom. Apa lagi satu kok saya lupa ya. Ntar saya share screen ya. Selamat malam Pak. Malam, malam. Maaf baru gabung Pak. Iya, tidak apa-apa, belum mulai nih. Ntar saya ganti layout dulu, nge-lag nih. Browser saya sampai nge-lag nih. Oke, bentar. Nah, sip. Nah, saya baru mau buka kelas. 80 orang, 81, udah kayak webinar aja ini. 81, sip. Jadi ini kelasnya saya gabung gitu ya. Maksudnya biar sekalian aja gitu. Berhubung Jarkomnya ada dua kelas. Jadi mana dia classroomnya? Waduh, kok minta login? Waduh, bentar, saya matiin dulu. Oke, sudah classroom. Saya ulang share screen ya. Wah, ini mau 100 kah ini? Luar biasa. Nah, ini nih, sorry masih tingnung-tingnung. Oke. Nanti kalau suara saya putus-putus dikabarin ya, dikasih tahu ya. Bentar, harusnya aman sih. Sip. Nah, jadi saya gabung hari ini live sessionnya untuk kelas E dan kelas DD gitu. Oke, ya hampir 90. Oke ya. Jadi rencana saya pertama yaitu jawab Google Form. Kalau ada yang belum ngisi pertanyaan silahkan. Nah, jadi gini, saya ambil pertanyaannya dari sini untuk mempersingkat waktu gitu. Waduh, pertanyaannya 26. Jujur ini belum saya buka nih, ini baru saya buka pertama. Sekarang, oke lah. Ya, jadi link Google Formnya ada di grup WhatsApp. Kalau ada yang mau nanya bisa ketik di situ pertanyaannya, nanti masuk ke sini otomatis. Ya, ketik di sini. Kayak gitu, nanti masuk ke sini dia. Ya, ini kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau belum bisa, ya saya mohon maaf, saya tunda dulu, saya cari dulu jawabannya gitu ya. Ya saya mengakui apa namanya, dunia IT itu kan perkembangannya cepat sekali. Jadi saya pun bisa tertinggal kayak gitu. Jadi kalau pertanyaannya belum bisa saya jawab, saya tunda dulu. Gitu ya kira-kira ya. Sip. Nah, dosen juga Siap manusia Pak, siap. biasa gitu ya. Dosen juga manusia biasa. Bukan orang sakti. Oke, 93 orang, mantap. Kita mulai dengan pertanyaan. Saya download aja nih. Kita download dulu. Download save. Buka yang ini. Dibuka. Oke. Nah, kalau ada yang mau bertanya, bisa isi di link Google Form tadi. Pertanyaannya seputar Jarkom atau seputar perkuliahan gitulah ya. Nanyanya yang wajar-wajar aja. Waduh, mana caranya nih? Oke, saya mulai dari mana nih? Kelihatan ya layarnya ya? Layarnya kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Oke, Kelihatan. terima kasih. Ini saya harus kecilin dulu. Waduh. Ntar lu mana nih gininya nih?
ngecilin ini. Tolong. Bentar. Pertanyaannya panjang-panjang sekali, luar biasa. Oke dah, satu ya. Tapi kalau nggak bisa, saya tunda itu ya. Apa ini? Untuk pengerjaan UTS-nya, apakah hanya diberi waktu 1 kali 24 jam atau lebih, dan untuk materinya kan lumayan banyak Pak, apakah tidak diberikan kisi-kisi? Kisi-kisinya semua di classroom. Nah, itu dah materi ajar, presentasi, video, itulah kisi-kisinya. UTS-nya seperti mengerjakan kuis lah kira-kira ya, waktunya 3 hari kayak gitu. Ya, bukan 1 kali 24 jam kok. Waktunya kayak ngerjain kuis. Bentar, ini saya mau kecilin gimana caranya nih, kok D-nya jauh sekali di sini. Terus C-nya di ini huruf apa sih? Tolong, ini pertanyaannya gede sekali. Hang sampai ini Excel-nya. Apa ya yang biasanya menyebabkan paket tracer suka bermasalah? Contohnya itu saya menggunakan 2 desain jaringan yang sama dengan konfigurasi yang sama. Bentar, apa enakan buka di sini ya? Nah, enakan buka di sini ya. Jadi saya baca di sininya ya. Oke ya. Nah, nih. Lebih enak di sini kayaknya nih. Bentar, admit dulu. Sip. Waduh, ada lagi. Sip. 96, wah luar biasa. Bentar lagi 100. 97. Bentar. Waduh, ini pertanyaannya ngaca ya, enggak kayak yang tadi di Excel. Nah, ulang ya dari atas ya. Bagaimana cara pahami jaringan komputer? Apakah dengan cara banyak-banyak membaca saja atau dengan praktek dan cara agar bisa diingat? Cara pahami jaringan komputer. Apakah dengan cara banyak-banyak baca saja, dengan praktek, atau cara agar bisa diingat? Ya, yang pertama sih kamu harus suka gitu ya, harus ikhlas, harus sadar kalau apa ya, intinya tidak beban gitu loh. Ya, mau belajar apapun kalau beban itu tidak akan masuk ke pemikiran ya. Saya tidak akan nempel gitu ya. Kalau beban ya, belajar apapun ya, nggak cuma jaringan komputer ya. Intinya harus enjoy dulu. Ya gitu sih. Jadi kalau sudah enjoy, pasti membaca itu tidak beban, ngikutin praktek tidak beban kayak gitu ya. Otomatis akan ingat juga. Nah, kalau kamu keberatan, tidak enjoy ya, apa-apa berat susah. Itu ya intinya ya. Oke, 98 orang dari 100. Apa yang biasanya menyebabkan paket tracer suka bermasalah? Contohnya itu saya menggunakan 2 desain jaringan yang sama dengan konfigurasi yang sama. Tapi kadang di mesin atau OS yang berbeda, kadang tidak mau melakukan ping atau bahkan mengirim paket. Pada konfigurasi keduanya sama dan versinya pun sama. Wah, ini saya tidak pernah mengalami nih. Gitu. Ya, mungkin maksudnya dia bikinnya di Windows atau temannya bukanya di Mac gitu ya, atau di Linux gitu, lalu filenya tidak mau gitu mungkin ya. Gitu ya. Selain gini. Selain versinya sama, pastikan juga hardware-nya sama. Maksudnya gini. Ya. Jadi ketika kamu menambahkan perangkat apapun gitu di sini, lalu bentar. Lalu mana di hub switch? Oke. Nah, pastikan nanti ini di save kan gitu ya. Kamu naruh ini gitu misalnya. Kamu naruh ini gitu, ya. Lalu ketika ini di save bla 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 segala macam, di save as, lalu ini jadi PKT, disimpan, dibuka di komputer yang lain. Pastikan sampai sana bendanya ini masih sama. Ya, bendanya ini masih sama. Takutnya nanti switch model ini ada di Windows saja, lalu sampai sana di versi yang berbeda atau di versi yang sama OS yang beda, switchnya bukan versi ini, gitu ya. Gitu mungkin kira-kira. Ya. Kadang dia kalau beda versi, beda OS, ini tipenya beda juga. Gitu.
perangkatnya ini beda. Jadi cek dulu perangkatnya. Gitu sih. Tapi saya nggak pernah ya. Saya biasanya lancar-lancar aja. Oke, 97 orang. Wah, ini nggak diminta nama, nulis nama. Saya mau nanya Pak soal absen akuning. Oh ya, tadi ini banyak yang WA ya. Saya belum balas ya. Saya buka Classroom. Ntar ganti emailnya. Jadi di Classroom itu yang saya berikan akuning, saya kasih contoh. Nih, classwork. Lalu yang misalnya pertemuan 1, view assign. Nah, di view assign ini ada yang missing. Yang missing ini saya kasih akuning. Nah, nih. Missing ini berarti dia tidak menjawab kuis gitu ya. Tidak menjawab kuis sama sekali, itu maksudnya. Tidak submit gitu ya. Lalu ada satu lagi yang done late. Ini done late, turn in late. Ini saya juga kasih kuning. Turn in ini berarti waktu mengumpulkan kuisnya terlambat gitu ya. Kayak gitu. Ini kalau nggak salah turn in-nya dia yang 30 September ini kalau nggak salah. Sebentar, saya lihat dulu ini tanggal berapa. Oke, 30 September juga. Turn in late, intinya tidak on time ya, tidak masuk waktunya Google Form kayak gitu. Jadi kalau ada yang nanya, Pak saya kok akuning padahal sudah ngirim, berarti kamu masuk di done late ini. Pak kalau kenapa saya akuning, saya nggak ngirim? Oh sudah pasti itu karena missing kan gitu ya. Nggak usah ditanya lagi. Nah jadi ini contohnya nih, ini done late. Nah ada keterangannya kok. Nih done late nih, done late terlambat artinya. Gitu ya. Ini contohnya masih 30 September, kamu submitnya turn in late-nya itu 3 Oktober. Kelihatan kok di sini ya. Kelihatan kok di sini. Ya kamu ngirimnya itu tanggal berapa? Kuis saya itu kan ini tanggal 30 kan? 30. Ya, 30 berarti deadline-nya tanggal 2. Ya, ntar September itu sampai September 30 1 2 mungkin jamnya gitu ya. Ya. Intinya si form ini sudah bisa nentuin sendiri itu, saya tinggal lihat aja. Ya, ini bukan saya yang koreksi tapi langsung koreksi dari formnya. Gitu. Ya. Jadi diperhatikan selanjutnya agar benar-benar sesuai waktu dan selesai. Maksudnya selesai adalah sampai klik submit di Google Form. Kayak gitu. Kira-kira ini saya sekalian menjawab yang tadi nanya di WA gitu ya. Nanya di WA. Harusnya di versimu juga kelihatan kok ini. Di versimu itu maksudnya di tampilan classroom-nya mahasiswa. Sebentar saya cek. Halo Pak. Halo, ya. Gini, tapi kan di gajinya itu kan ada tenggaknya Pak. Terus bapaknya kan ngasihnya tenggaknya itu 3 hari Pak gitu. Iya, 3 hari betul. Cuma dari formnya ngasih keterangan ini download kan. Berarti kan lewat ya. Iya Pak, tapi bingung gitu Pak. Gitu. Nah ini contohnya nih, harusnya di tampilanmu kelihatan juga. Nah ini kalau dia terlambat ada keterangan download gitu ya, download kayak gitu. Jadi komputer atau form ini sensitif sekali, lewat 1 detik pun download gitu ya. Ya lewat 3 hari sama download, lewat 1 menit juga download seperti ini. Missing sama sekali belum ngumpul kayak gitu. Maaf Pak, suaranya putus-putus. Oh ya. Sip. Gitu ya. Saya koneksinya di rumah soalnya. Ya, jadi perhatikan atau double check ketika selesai submit, kamu cek status di
Classroom apakah sudah turn in gitu ya, turn in. Harusnya statusnya turn in. Contohnya kayak gini. Yang belum diperiksa 5. Nah, nih ke 62-nya sudah ngumpul. Gitu. Nah, status yang benar tuh kayak gini, turn in ini berarti udah aman. Itu ya, ini kebetulan rapi semua. Masuk semua kayak gitu. Nah, ini ada satu yang download. Gitu. Jadi formnya ini udah kelihatan kok. Ya, download. Gitu, sisanya aman. Itu ya, jadi lain kali diperhatikan. Oke, yang ini saya rasa sudah. Mana dia? Kisi-kisi sudah, pakai tracer sudah. Nanti lebih cek di perangkatnya. Apakah kabel straight bisa digunakan untuk menghubungkan device yang sama? Gini. Apa namanya? Jadi gambarnya aja. Kok straight sih? Kabel straight. Nah, gambar. Oke. Nah, kayak ini aja perbandingan. Nah, straight itu kan lurus sesuai namanya. Cross itu menyilang sesuai namanya juga. Nah, perangkat jaringan zaman sekarang gitu ya, itu sudah pintar-pintar, sudah canggih-canggih. Kamu colok kabel yang ini atau kamu colok kabel yang ini pun dia connect sebenarnya. Ya. Cuma ada standar internasional yang berlaku kalau komputer yang sama, komputer antar komputer, modem antar modem, hub antar hub, switch antar switch, itu pakai kabel cross. Kalau perangkatnya berbeda, komputer dengan modem, komputer dengan hub, komputer dengan switch, itu pakai kabel straight. Tujuannya adalah jika nanti gini, jaringan itu kan proyek jangka panjang gitu ya. Ya. Sekali masang jaringan itu bisa sampai 20 tahun ke depan gitu kan. Ya, kamu teknisinya, network adminnya belum tentu 20 tahun ada di situ. Gitu. Ya, bisa saja kamu melanjutkan pekerjaan orang lain atau orang lain melanjutkan pekerjaanmu gitu ya. Sehingga nanti ketika orang barunya datang, dia akan mudah untuk mengetahui ini kabel apa, menghubungkan apa. Ya, ini kabel apa, menghubungkan apa. Ya, kalau jaringannya kecil 1 lantai gitu ya. Ya, anggaplah villa gitu ya. Villa bisa 5 lantai, sekian hektar gitu ya. Ya, itu mabuk tuh kalau kabelnya tidak ikut standar gitu ya. Gitu. Jadi tujuannya seperti itu. Ya, filosofi di baliknya seperti itu. Nah, perangkat zaman dulu yang baru-baru. Ya, perangkat zaman dulu yang belum seperti saat ini itu masih kaku, masih berpatokan pada kabel ini ya. Jadi kalau di straight harus straight, kalau cross harus cross. Nah, perangkat zaman sekarang yang baru-baru dicolok kabel yang manapun itu connect. Ya. Cuma tetap sebagai orang yang paham jaringan gitu ya. Ya, kamu harus tetap kerjanya kayak gini. Gitu. Tujuannya adalah ya untuk untuk dokumentasi yang mudah. Ya, jadi untuk tindak lanjut ke depannya mudah kayak gitu. Ya. Jadi orang tuh dari kabelnya aja dia bisa lihat ya. Dari kabelnya bisa lihat, oh kabel ini kabel straight, berarti di ujungnya adalah perangkat yang berbeda. Gitu ya. Oh kabel ini kabel cross, berarti di ujungnya adalah perangkat yang sama. Oh ini ujungnya komputer lagi pasti. Nah gitu kira-kira. Ya. Kayak gitu. Selain zaman sekarang sudah dikasih tempelan nama kayak gitu kan. Dikasih kabel disk, isi nama, isi label. Nah kayak gitu. Ya. Jadi kalau ditanya kabel straight bisa menghubungkan device yang sama, jawabannya untuk zaman sekarang bisa, cuma itu tidak sesuai dengan standar. Apa nih? Bapak suaranya masih kurang jelas. Benar ya? Tes.
Suara saya aman? Masih bagus Pak. Aman ya? Bagus ya. Udah Jelas, aman ya, udah jelas. Pak. Mungkin itu Oke. Masalah Siap di keroyokan nih. Oke. Jelas Pak, jelas. Siap, mantap. Ya, kalau ada yang mau nanya, ketik aja di Google Formnya, nanti otomatis dia masuk ke sini gitu ya. Semoga waktunya cukup. Saya kurang paham tentang cara menghitung subnetting, Pak. Mungkin waktu live session bisa dijelaskan cara menghitungnya. Terima kasih. Sudah nonton video saya yang ngobrol subnetting belum? Ya, di situ saya 1 jam ngomongin subnetting aja kemarin. Ntar buka YouTube, munculnya Dota dan aneh-aneh. Ntar. Pak, mau nanya Pak. Ya, apa itu? Pak, itu pertemuan 4 itu yang udah dinilai itu dikembalikan atau gimana Pak? Dikembalikan itu berarti kamu bisa lihat nilainya gitu loh. Itu aja. Berarti kalau yang masih 0 berarti belum masuk nilainya Pak ya? 0 itu berarti nilainya 0. Ya nilainya kan 0, 20, 40, 60, 80, 100 kan gitu ya. Satu soalnya 20. Ya, jadi kalau returnnya 0, ya berarti nilainya 0. Gitu. Ya enggak apa, itu kan untuk kehadiran aja. Ya, itu untuk kehadiran aja kok. Tetap dihitung hadir. Ntar, mana dia Ini ya? Pak, kalau kalau Ya, silakan. kalau kalau saya tadi Pak Ah, dikembalikan katanya kuis yang pertama. mm, Terus di satunya ada yang sudah dinilai. Terus saya klik di email saya yang dikembalikan itu. mm. Terus lagi saya kirim ulang. Jadinya Oh, jangan. missing telat jadi. Oh, tidak. Ini saya kalau udah dikembalikan tuh saya sudah rekap ya. Saya sudah rekap, enggak masalah kok. Enggak masalah. Ya, ketika udah dikembalikan tuh saya sudah tandai juga di absennya kayak gitu. Ya, jadi aman kok. Soalnya Ya, soalnya ada 2 penilaian di sana Pak. iya, ini saya kasih contoh ya, Sekarang saya nilai pertemuan 5 nih. Ya, Pak, terima kasih. Ya. Saya akan nilai pertemuan 5 harusnya belum jadwalnya ya. Jadi kampus tuh minta sebulan-sebulan. 1 sampai 4 setor, habis itu 5 sampai 8 setor kayak gitu. Ini saya contohin gimana cara kerja classroom. Ya, ini kelas E ya. Kelas E saya akan nilai kuis pertemuan 5. Jadi saya ubah dulu yang ini. Semoga kelihatan semua oke. Nah, sekarang saya bisa import grades. Import grade ini saya ngambil nilai dari Google Form. Otomatis nilaimu akan masuk ke sini semua. Nih, lihat. Nah, kan langsung ada nilainya nih. Rizky dapat 60, Adi Wiradana 80, Faiz 80, Febri Jaya 80 dan seterusnya. Ya, ini nilai dari Google Form. Bukan nilai yang saya kasih manual, udah otomatis. Saya centang semua, saya return. Nah, return inilah yang kamu terima di email. Student will not notified and check any grades you've left. Score will also be released for student to view in form. Nah, ini saya return. Nah, nilainya masuk semua ke emailmu. Ya, di sini muncullah yang missing. Artinya ada 3 orang yang tidak mengerjakan kuis pertemuan 5. Kayak gitu. Nah, yang missing ini saya kasih akuning. Jadi gitu cara kerjanya. Nah, yang lain udah dapat nilai ini otomatis saya anggap hadir. Ya, nilainya bisa kamu lihat di Classroom atau bisa kamu cek di email. Nah, ini ada yang download. Kayak gitu ya. Download gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi gitu cara kerjanya. Cara menilai pertemuan 5-nya. Contoh pertemuannya kayak gitu. Nah, sekarang kamu dapat email, pasti dapat email di Classroom juga bisa lihat. Kayak gitu caranya. Ya, jadi bukan nilai satu-satu, enggak, langsung diimport dari Google Formnya. Udah enak banget cara kerjanya. Ya, jadi kalau saya kembalikan maksudnya itu adalah return. Kembalikan itu artinya bukan remedi ya, bukan disuruh ngerjain lagi, bukan. Tapi ini loh nilainya gitu maksudnya. Ya, nggak usah khawatir dapat 60, dapat 40, dapat 0, nggak usah khawatir. Ya, itu cuma sebagai absen saja. Ya. Gitu. Bentar, mana tadi? Nah, subnetting.
Coba ditonton dulu ini video saya subnetting, harusnya sudah cukup jelas. Di sini saya pelan-pelan banget, slow banget ya. Kayak gitu, tapi ini belum semua gitu ya. Belum semua karena subnetting itu materi yang besar. Tapi dasarnya ada di sini. Coba ditonton dulu gitu ya. Kalau kamu bilangnya belum paham tentang cara menghitung subnetting, kurang paham tentang cara menghitung subnetting, menghitung yang mananya gitu ya. Karena subnetting itu banyak perhitungan, ya, konversi dari desimal ke biner dan sebaliknya. Lalu ada menghitung jumlah host, menghitung jumlah subnet, menghitung blok subnet. Itu maksudnya menghitung yang mana gitu ya. Jadi saya sudah jelaskan dasarnya di sini, silakan ditonton dulu. Gitu. Ini ada di Classroom juga, sudah saya kopas linknya ke situ. Nanti agar kamu bisa bertanya lebih detail di ngitung yang mananya gitu ya. Ya sih. Jam berapa mulai UTS-nya, pengerjaannya berapa lama, akan sama seperti kuis, waktunya 3 hari. Saya kasih hari Senin, selesai hari Rabu gitu ya. Tugas praktikumnya memang satu aja Pak. Biasanya tiap di SMK tiap minggu 3 kali dikasih tugas. Wah, ini luar biasa. Dikasih tugas 1 minta lagi. Nice. Luar biasa ini. Pertahankan semangatnya. Pak, mau nanya Pak. Iya. Silakan. Anu Pak, itu loh, yang di Google ada IP kalkulator itu biasanya hasilnya aku sih Pak. Soalnya kemarin saya apa untuk IP mas apa itu kan banyak tuh Pak. Iya. Di bagian ngawur kadang Pak, kadang ngawur dia Pak hasilnya. Itu bisa dipercaya apa buat sendiri? Bentar. Puja suaranya putus-putus. Tapi saya nangkepnya adalah kalkulator ngitung IP di internet itu bisa dipercaya enggak gitu ya? Ya, kemarin saya sempat pakai ngawur. Nah, Ya. Jujur saya sendiri jarang pakai itu kan gitu ya. Saya sendiri jarang pakai itu. Mungkin untuk yang ngitung yang lingkupnya tidak terlalu besar, dia hasilnya benar gitu ya. Kalau lingkupnya banyak gitu, yang jumlah subnetnya banyak, dia mungkin akan miss di beberapa perhitungan kayak gitu mungkin ya. Karena saya jarang pakai gitu. Pakai kalkulator itu boleh. Ini udah saya jawab di video juga ya, di video ada yang nanya kok itu. Jadi pakai kalkulator itu boleh, cuma kamu harus tetap tahu penjelasan dari yang disampaikan di kalkulator. Saya kasih contoh. Pakai yang mana ya, saya ngawur aja ya. Saya sembarang aja. Ini mau nak ini. Bentar. Saya coba buka. Nah, oke. Sip. Saya pakai yang ini aja. Gimana cara pakainya? Nah, saya coba yang paling sering kita pakai lah. Saya coba 25 calculate. Nah, muncullah seperti ini. Muncullah seperti ini. Nah, ini boleh saja kamu pakai, cuma kamu harus ngerti apa maksudnya total number of host, number of usable host, ya. Lalu CIDR notation, IP type, lalu dan lain sebagainya, binary ID dan lain sebagainya. Sebentar. Oke, nah ini all two of the possible /25 network for. Kamu harus ngerti. Nah, inilah yang kamu pelajari di kelas. Ya, apa maksudnya ini, apa maksudnya ini. Kalau kamu sudah ngerti, ya enggak masalah enggak pakai kalkulator kan gitu ya. Enggak masalah pakai kalkulator, sorry. Ya. Nah, kalau kamu belum paham yang di kelas, kamu pakai kalkulator ya sama saja bingung kan gitu ya. Gitu. Karena yang penting adalah bukan kamu dapat angkanya, tapi apa maksud dari angkanya kan gitu. Ya, dapat angkanya tapi nggak ngerti kan buat apa gitu ya. Kan gitu ya. Jadi ya. Jadi kalau dia /25 jadinya 2, sekarang kalau saya ubah jadi /26 harusnya jadinya 4. 26 bentar. 192 108 1.0 kelas C /24.
Harusnya sekarang tabel yang bawah itu jadi 4. Nah, ini loh. Slash 25 dia jadi 2, slash 26 dia jadi 4. Kamu harus ngerti kenapa seperti itu. Ya, ngerti dulu. Kalau udah ngerti enggak masalah pakai kalkulator. Nah, penjelasan jadi 2, jadi 4 yang tadi itu ada di video yang ini. Ya, saya sudah bahas dasarnya. Minimal ngerti kenapa tadi 25 dia cuma jadi 2, kenapa sekarang 26 dia jadi 4. Gitu, ada di video ini. Silakan ditonton dulu gitu ya. Siap. Cek. Bentar, tadi sampai mana? Praktikum 1, oke. Jika jaringan LAN jadi satu line dengan jaringan CCTV, apakah itu akan mempengaruhi kecepatan data antar komputer satu dengan yang lainnya? Nah, ini bahasanya pengalaman kerja banget ini. Biasanya CCTV itu kan beda ya, beda line ya dengan internet ya. Biasanya beda. Ya, harusnya tidak akan mempengaruhi. Dan biasanya tukang CCTV-nya pun sudah memperhitungkan itu ya. Kayak gitu. Biasanya CCTV-nya ini offline, biasanya cuma di situ aja, servernya juga di situ aja. Itu ya. Saya kurang pengalaman kalau CCTV-nya online. Biasanya CCTV-nya offline sih. Ya. Kamera, rekam, simpan ke hard disk gitu ya. Lalu hard disknya itu sudah otomatis hapus setiap 3 jam sekali, atau 1 hari sekali, 3 hari sekali, seperti itu. Biasanya kayak gitu sih kalau CCTV ya. Saya pengalamannya dengan yang offline saja. Kabelnya beda dengan kabel jaringan gitu ya. Tanpa jaringan pun bisa masang CCTV kan gitu. Itu ya kira-kira. Barangkali ada temannya di sini yang memang memang praktisi CCTV kan lain ceritanya. Untuk penggunaan Epic kelas A dan B biasanya di jaringan apa, dipakai pas apa? Kan biasanya yang familiar tuh IP kelas C. Terima kasih. Wah, kamu nak tahu sticky aja pakai kelas B. Ya, kalau kamu udah cek materi yang terakhir itu sebentar ya, cek materi yang terakhir ya. Itu kalau nggak salah ada cara untuk tahu IP-nya sticky. Nah, nih masuk dia. Cuma pakai ping aja. Tek. Nah, ini IP apa nih? Ya, contoh lah. Ya, saya kasih contoh sederhana. IP A dan B dipakai di jaringan apa? Loh, ini saya ngeping sticky aja IP-nya bukan C kok. Gitu ya, udah kelihatan ya. Ya, jadi nggak usah jauh-jauh cari contoh. Ya, kampus aja bukan C IP-nya. Ya. Gitu ya. Kalau kamu connect ke WiFi sticky, coba ping. Ya, atau nggak cek IP yang didapat setelah connect WiFi itu apa? Dapatnya B kok. Itu ya, sip ya. Apakah yang kita praktekkan di aplikasi SPR merangkai topologi jaringan sama ketika nanti kita bekerja? SPR apa ya? Pakai tracer, bukan? Cisco Pak, tapi pakai S gitu. Oh, Cisco pakai tracer maksudnya? Mungkin gitu Pak. bukan kamu yang ngirim. Bukan Pak, saya nangkapnya gitu Pak. Ya, saya juga mikirnya ke situ. Saya Pak, Halo, gimana? Halo, ada yang ngomong? Oh, enggak ada. Bentar ya. Oke. Merangkai topologi jaringan apakah sama ketika bekerja? Nah, ini jawabannya seni ya. Kita nggak tahu tahun berapa kamu akan nanti kerja ini. Ya, nggak tahu juga perkembangan teknologi seperti apa gitu ya. Karena perkembangannya cepat sekali gitu ya. Tapi kalau kamu bisa pakai tracer, ya, kalau kamu bisa mengoperasikan ini, ya, kamu pasti bisa mengoperasikan perkembangan selanjutnya. Ya, kayaknya paket tracer pun masih akan terus dipakai karena paket tracer ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Ya, kayaknya versi terdahulu firewall ini nggak ada gitu ya. Ya, banyak yang baru di sini. Saya pun belum nggak bisa pakai semua. Bahkan ada IoT gitu ya, IoT monitor, IoT IDE. Ini bahkan saya sendiri belum pernah pakai kayak gitu. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan perkembangan terkini. Nah, itulah yang menyebabkan dia tidak mati gitu ya.
kayak gitu sih. Nah, apapun nanti perkembangannya, selama dia bisa update, si Cisco ini, Cisco juga nama besar gitu ya. Cisco ini bukan perusahaan kecil. Cisco ini punya Cisco ini punya, kok keluarnya Cisco Bali sih. Cisco ini perusahaan besar. Mana webnya? Cisco ini punya nama banget di jaringan gitu ya. Ya, dia ini pemain raksasa gitu. Ya, saya yakin dia tidak akan mati, tidak akan gampang mati gitu ya. Ya, belum sekarang dia merambah juga ke sertifikasi kan gitu. Ya, masalahnya dia membuat hardware, dia membuat software, lalu dia juga membuat sertifikasi, ya, lalu membuat event-event besar, ya, hampir semua bidang jaringan dia gini, dia ambil. Jadi susah ini, susah turunnya nih, kayak gitu. Jadi pasti masih kepake di dunia kerja. Atau enggak, bayangin aja, saya dulu SMK tahun 2008 sampai 2011 belajar pakai tracer. Hari ini tahun 2020 masih pakai tracer. 9 tahun loh. Hampir 10 lah. Ya, udah hitungan bulan 2021. Saya tamat SMA 2011. Ya, masih pakai tracer. Kayak gitu. TS teori praktikumnya dijadikan satu, Pak, seperti kuisnya, atau dipisah. Wah, saya belum bisa kasih tahu. Ditunggu saja. Pak, kenapa kampus kita untuk matkul praktikum diadakan online? Kenapa tidak? Maksudnya gimana? Kampus lain kalau matkul praktikum ya mereka kampus, hanya teori saja online. Itu saja, Pak. Terima kasih. Nah, ini kembali ke kebijakan kampus ya. Saya nggak bisa bicara banyak di sini. Kayak gitu ya. Tapi kalau nggak salah, si peraturan menteri itu mengizinkan praktikum bagi yang semester akhir gitu kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya, itu di peraturannya Mas Menteri, praktikum boleh bagi yang semesternya semester akhir atau sedang menempuh skripsi. Itu yang dapat saya baca kalau nggak salah. Nah, di luar itu kembali ke kebijakan kampusnya. Kayak gitu sih. Kayak gitu ya. Absen akuning alpha ya. Absen akuning alpha. Bukan hadir. Hadir itu kalau nggak ada apa-apanya, kosong putih. HTTP, HTTPS. Wah, ini keluar materi tapi oke lah. HTTP dan HTTPS itu protokol ya. Ya, Hypertext Transfer Protocol. Semoga tidak salah sebut kepanjangan. Hypertext, benar, Hypertext Transfer Protocol. Jadi protokol untuk menampilkan website. Kalau nggak salah seperti itu. Ya. S itu pengembangannya. S itu versi pengembangannya, di mana ditambahkan fitur security biar lebih aman. Kayak gitu. Jadi kalau kamu buka website sticky, ada HTTP-nya enggak? Atau jangan-jangan, nah, ini ada tidak ada gemboknya, berarti ini HTTP biasa gitu ya, sticky belum update atau memang belum pakai. Kalau nggak salah S itu berbayar gitu kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Sekarang kita buka websitenya apa yang ada S-nya. Ya. Misalnya contoh bank ya. Itu pemerintah, Pak. Nah, enggak bank aja. Nah, Google lah ya, Google aja udah HTTPS gemboknya on gitu lah ya. Kalau di browser ya, saya pakai Mozilla nih. Gitu ya. Dan ini webnya. Ini ya, saya enggak promosi, saya ambil contoh aja biar cepat ya. Nah, ini bayar gitu ya. S satu huruf nih bayar, lalu ada gemboknya gitu. Nah, ini. Gitu ya, kira-kira ya. Penjelasan singkat. Gitu. Intinya S itu bayar. Biar webnya aman gitu loh. Nah, ini gemboknya on gitu. Sip.
untuk penggunaan operasi Mac Linux, bagaimana cara menginfokan untuk Pak agar mendapatkan nilai tambahan, Pak? Oh iya ya, saya lupa. Setiap ada tugas yang ada screenshotnya dikerjakan di Linux. Gitu ya. Gitu dulu. Gitu, lalu nanti ya itulah. Nanti kalau ada tugas yang ada screenshotnya tampilkan di Linux atau Mac. Worth it tidak? Suatu rumah bertingkat, akses jaringan WiFi pada setiap gedung lantai, masih menggunakan kabel LAN, menambahkan router setiap gedung lantai rumah tersebut bisa satu rumah. Pingsan saya bacanya nih. Berapa mendapatkan koneksi internet? Permasalahan ini terjadi di rumah saya. Ketika keterbatasan biaya pun 5 kali setiap lantai gedung mendapatkan koneksi internet. Ini tergantung rumahnya ya, seperti apa. Nah, jika masalahnya adalah beda lantai, beda kualitas sinyal, ini saya gambarin ini atap rumah, lantai 1, lantai 2, lantai 3 gitu ya. Biasanya tiang jaringan itu di lantai 1 kan gitu ya. Itu ya. Nah, lalu kabelnya biasanya pasti ke sini. Nempel di atas. Itu ya. Nah, biasanya kan gini. Lalu di sini sinyalnya oke gitu ya. Oke, nih bagus ya. Sinyal oke. Nah, di sini karena dia sudah terkena tembok, otomatis sinyalnya jadi lebih kecil gitu ya. Ya, B aja ya sinyalnya. Nah, sampai sini B aja. Nah, nyampe sini sinyalnya hilang lantai 3. Ya. Enggak dulu sinyalnya. Ya, jadi sini sinyalnya oke, sini sinyalnya biasa aja, sini sinyalnya enggak banget gitu ya. Nah, kalau permasalahannya seperti itu, kamu bisa akali dengan kalau mau keluar duit ya. Ya. Sini kamu ambil kabel, sini kamu akses point lagi. Lalu tarik kabel lagi, akses point lagi. Kalau setiap rumah, memang tiap lantai ini ada komputer yang fokusnya tinggi gitu ya. Maksudnya di sini komputer nggak bisa dipindah ke lantai 2, nggak bisa pindah lantai 1 gitu ya. Di sini kantor, di sini apa gitu ya. Gitu sih. Nah, opsi berbayar gitu ya. Opsi berbayar. Ya, beli akses point 100 ribuan. 100 ribu, 200 ribuan dapat ya. Kamu pasang seperti ini bisa ya gitu. Kalau tidak opsi berbayar ya kamu ya kalau tak berbayar ya tetap kayak gini ya. Kamu bisa siasati dengan ini mungkin dipindah ya. Nah, jadi kamu pindahkan kabelnya ke sini gitu ya. Saya rasa kalau mindahin ini menjadi ini masih bisa dilakukan sendiri gitu. Atau panggil petugas providernya untuk mindahin masih bisa. Jadi kalau kamu pasang di lantai sini, jadi di sini dia oke, di sini dia biasa aja, di sini pun juga biasa aja, semua senang gitu ya. Kayak gitu. Jadi ada dari saya opsinya kayak gitu sih. Nah, ini kembali lagi ke keadaan rumahnya, ini gambaran cepat aja. Itu ya kira-kira ya. Oke. Mana tadi? Sampai rumah ya. Oke. Hal apa yang paling mendasari untuk kita bisa belajar jaringan komputer dan cara belajarnya kita bisa memahami? Belajar praktek supaya cepat. Oh, ini udah saya jawab tadi ya. Intinya harus suka dulu ya. Kalau nggak suka belajar apapun susah. Oke, ini udah juga. Cara belajar mata kuliah ini agar mudah dipahami. Gimana ya? Harus suka dulu ya, harus suka komputer dulu. Itu deh. Memang harus suka. Ya, orang yang nggak suka desain grafis ini, sorry bukan bahasa jelek atau gimana. Ya, memang tidak ada minat seni gitu ya, minat di seni ya. Mau seperti apapun pelajarannya,
bahkan itu untuk mencampur warna pun merah kuning jadi oranye dia nggak akan suka gitu ya. Karena memang orangnya nggak suka gitu ya. Nah kalau dia memang suka ya, belajar matematika yang rumit pun dia tekun gitu ya, kalau memang suka gitu, harus suka dulu ya, minimal tidak beban gitu lah ya. Ya Pak, saya nggak suka nih mata kuliahnya apa nih, kabel-kabel rumit ya, intinya jangan dijadikan beban gitu ya, enjoy aja gitu sih. Ini saya ingin bertanya soal GNS3 sesering dengan itu implementasikan apakah hampir sama seperti pakai tracer, boleh tolong dijelaskan sedikit. Saya belum install GNS3 di sini, tapi saya pernah pakai itu setelah UTS ya. Jadi GNS3 itu setelah UTS. GNS3 itu sama saja software simulasi gitu ya. Cuma dia bukan punyanya Cisco. Paket tracer itu punyanya Cisco. Kalau GNS3 ini bukan punyanya Cisco. Bedanya adalah di Cisco paket tracer itu perangkatnya biasanya adalah perangkatnya Cisco saja. Ya, hubnya Cisco, switchnya Cisco, PC-nya Cisco, itu produk-produknya dia. Nah, kalau di GNS3 ini yang bisa dijalankan berbagai macam, termasuk kamu bisa jalankan Linux di dalamnya sebagai PC. Ya, jadi dia bisa jalankan mesin-mesin virtual, termasuk bisa jalankan MikroTik. Jadi cakupannya lebih luas. Atau kalau saya gambarin, ini bukan saya jelekin Cisco enggak ya, bicara akademik nih. Ini Cisco dengan produk-produknya gitu ya, dengan produk-produknya kalau bisa dibilang GNS itu di sini ya, kayak gitu. Karena GNS ini mampu menjalankan virtual, dia tuh seolah-olah bisa jalanin virtual box di dalamnya gitu loh, kayak gitu teknologinya. Nggak, saya cari gambarnya. Mana ya GNS3 kok doc sih, virtual mesin. Jadi mana dia, kok saya nggak ada yang mewakili keinginan saya ini. Nah, ginilah kira-kira ya. Jadi ini GNS3 software simulasi, bisa view image. Aduh, kecil banget. Ya, jadi GNS3 software simulasi, sebagai kliennya kamu bisa real banget sini, jalankan Windows 10, ya jalankan Linux kayak gitu. Lalu sebagai router, sebagai switch hubnya kamu bisa MikroTik OS gitu. Jadi lebih luas gininya. Kok MikroTik OS sih, bener ya, router OS gitu ya. Gitu. Jadi nanti kita main ini setelah UTS kayak gitu, jadi nggak pakai tracer terus kayak gitu. Nah, nanti tampilannya kayak gini, mirip seperti pakai tracer ya, cuma ini di perangkat ini kamu bisa jalanin software virtual, jadi nggak sebatas tampilan gini aja ya. Ini kan tampilannya PC yang udah disetting sedemikian rupa untuk gampang dipelajari gitu ya. Tampilan CPU, kalau mau ganti CPU-nya dari kabelan jadi WiFi tinggal comot-comot aja gitu. Nah, udah disediakan sini, ganti nama di sini, masang IP di sini, mau ngeping ke sini gitu ya, di paket tracer. Nah, kalau di GNS itu kita masuk benar-benar seperti realitanya ya, itu realitanya. Jadi kalau mau nyalain PC, booting dulu PC-nya gitu ya, booting dulu ya. Setelah booting masuk beneran seperti masuk PC-nya kayak gitu. Kalau mau MikroTik, nyalain dulu MikroTik-nya, habis itu booting dulu MikroTik-nya, nah gitu ya.
Gitulah kira-kira. Nanti dipelajari. Sabar. Wah, udah jam 8 aja nih. Pertanyaannya belum habis. Ntar ya, sampai Lanjut Pak. kira-kira 8 lebih 10 lah ya, 1 jam ya. Kabel street bisa digunakan untuk menyambung PC dengan PC untuk transfer data. Kalau PC-nya PC zaman sekarang bisa. Ya, PC yang sudah pinter bisa menyesuaikan kabel yang dicolok bisa. Kalau PC-nya PC jadul Pentium tidak semuanya bisa gitu ya. UTS berapa lama? 3 hari. Sistem kerja UTS seperti kuis. Jaringan wireless WiMAX digunakan pada jaringan jauh contohnya. Ini saya tidak pernah pakai gitu ya. Saya tidak pernah pakai gitu. Kalau udah ada gambar yang ngeri nih, gambar yang pemancar gini, ya tahulah berarti dia dipakai di mana gitu ya. Saya pribadi belum pernah nyentuh gitu ya. Jadi begitulah orang kuliah, kamu tahu lebih luas ya, kamu tahu teorinya gitu. Ini kalau kamu buka Wikipedia aja, WiFi, wireless LAN. Kalau WiMAX ini pakainya di fixed wireless broadband, berarti ini operator seluler punya kan gitu ya. Kalau udah bahasa DSL ini operator seluler punya. Mungkin kalau kamu kerja di operator seluler baru bersentuhan dengan yang seperti ini ya, kayak gitu. CDMA ini punyanya operator juga ya. CDMA, UMTS ini bahasa-bahasa operator semua ini. Nah, berarti kalau nggak salah ini dipakai di dunia telepon, telekomunikasi gitu sih kira-kira ya. Apalagi sudah ada antena dan segala macam, subscriber station, berarti kira-kira ini dipakainya di telepon, operator seluler seperti itu. Cara kerja program scanner IP port, ini pertanyaannya kok serem-serem semua ya. Pakai mendeteksi IP address dalam port komputer terhubung. Cara kerja program scanner IP port yang dipakai mendeteksi IP address dan port yang digunakan komputer. Ini kan sudah dibahas di pertemuan terakhir ya, pertemuan ke-7 ya. Jadi bisa scan tapi nggak selalu mulus, alias kadang fitur itu diblok demi keamanan jaringan. Kayak gitu. Yang saya tahu cara kerja program scanner ini, jadi dia membaca atau mengecek setiap ekor IP-nya. Contoh komputermu dengan IP misalnya kita pakai yang mainstream saja, 3 gitu ya. Lalu ini connect ke misalnya ke sebuah switch ya, yang kita tidak tahu ini kemana gitu ya. Nah gitu. Nah kamu pakai program scanner sini ya. Scanner di sini slash berapa gitu ya, tergantung slashnya slash berapa gitu ya. Anggaplah di sini dia pakai slash 24, berarti dia punya teman 254 host. Benar. 254 host. Berarti ada kemungkinan 192, 168, 1.1 sampai 1.254 ya. Nah, program scanner mengetahui ini, jadi dia secara otomatis akan mencoba ngeping 1.1 sampai 1.254 yang pingnya mendapatkan jawaban ditampilkan di program. Nah, kira-kira logika sederhananya kayak gitu ya. Jadi program scanner ngitung ini dulu ya. Dia tahu dia akan ngeping satu persatu sampai sini. Yang mana yang mendapatkan balasan akan ditampilkan di program scanner itu gitu. Jadi dia ke sini ngeping nih semua ya. Entah komputernya ada, entah komputernya nggak ada, di ping aja IP-nya semua. Biasanya gitu caranya. Kalau scanner IP kerja. Ya. Scanner IP kerja kan di komputer yang sudah punya IP. Ya.
dia akan ngitung di situ hostnya ada berapa, lalu di ping lah semua. Kayak gitu biasanya kerjanya. Biasanya ini di blok karena ini kerjanya kan berat nih, ngeping semua nih, memberatkan jaringan gitu ya, beratkan jaringan. Jadi di blok lah ini, kayak gitu. Jadi ngebloknya tuh di sini, ya ngebloknya tuh di sini. Ya ini bukan switch lagi, mikrotik, router dan sebagainya. Ya, jadi dia di blok di sini. Ketika kamu pakai scanner, masuk ke sini di blok, ya nggak bisa. Jadi ketika jalan ke sini, udah di blok balik lagi. Gitu kira-kira. Perangkat elektronik apa yang pakai fixed WiMAX dan mobile WiMAX? Wah, ini saya nggak bisa bahas. Ini bisa dibaca di buku atau internet ya. Kayak gitu. Pasti ada. Karena saya tidak pernah bermain langsung gitu, beda ceritanya. Pada materi presentasi pertemuan 6 terdapat contoh kasus 1 di mana disuruh menentukan IP address setiap subnet. Lalu pada bagian kesimpulan kasus saya masih belum mengerti kenapa subnet yang bisa digunakan hanya 6 saja dan kenapa subnet 000 dan 111 itu tidak bisa digunakan. Bentar. Presentasi pertemuan 6. Ini bentar. Presentasi pertemuan 6. Lalu yang ditanya contoh kasus 1. Mana ya contoh kasus 1 ya? Pertemuan 6 kan? Oke. Nah, sebuah jaringan dengan network ID sekian dibagi ke dalam 8 buah subnet, tentukan IP address untuk setiap subnet. Oke, nomor IP kelas C, kelas ID 8 bit, 8 bit terakhir. Lalu penyelesaian C1. Nah, bentar dulu, yang ditanya apa sih? Belum mengerti kenapa subnet yang digunakan hanya 6 saja, dan kenapa subnet 00011 tidak dapat digunakan. 000 yang ini, 111 yang ini, 1 2 3 4 5 6. Sip, sebentar. Jumlah sudah terbentuk, Anda 2,3 kali 8 sama dengan 8, tetapi subnet 000 dan 11 tidak dapat digunakan. Karena itu jumlah subnet yang dapat digunakan adalah 2,3 minus 2 sama dengan 6. Sebentar, ini slash berapa? Kok tidak ada slashnya ini? Ini ngebug mungkin materinya nih ya. Bentar ya, kok saya tidak nemu slashnya? Loh, contoh kasus 2. Bentar. Ini yang bikin slide soalnya bapak yang lain. Coba saya lihat di slide saya. Ini Jarkom subnetting 910 subnetting. Ini saya kasih contoh yang mana ya? Tadi tidak ada keterangan slashnya ini soalnya. Bentar. Nah, jumlah host, jumlah subnet. Bentar. Kok saya beda penjelasannya ya? Bentar ya, saya kasih contoh. Masalahnya yang ini nggak ada slashnya, ini mungkin bug materinya tuh. Atau yang ketinggalan ya. Empat, saya ambil yang 26 ya. Nah, 26. Udah 24 dulu dah. Ini sebenarnya udah saya jelasin di video yang kemarin ya. Ini 24 ya. Jadi ada 3 hal yang bisa dihitung: jumlah subnet, jumlah host, blok subnet, rumusnya ini. Ya, rumusnya ini.
tonton video deh ya. Lalu rumusnya ada 3, 2x 2y minus 2 256 min itu. Nah, saya tidak menyebutnya subnet 000 atau subnet 111, tapi saya menyebutnya subnet dengan alamat IP-nya. Atau kalau 24 bingung menggambarkan karena subnetnya cuma 1, saya kasih subnet yang 26 ya. Jadi ini soalnya ya. Dari soal ini disusun 26 angka 1 ya. Angka satunya ada 26 dari 32, lalu sisanya adalah 0 ya. Jangan lupa setiap 1 oktet atau setiap 8 bit itu dikasih titik ya. Pemisah oktetnya adalah titik gitu. Ntar ada jangkrik, ada yang ngomong kah ini? Bentar ada jangkriknya nih. Halo. Nah, siapa itu? Thomas, mic-nya hidup. Nah, tokek saya bunyi juga. Saja Pak. Oke. Oh, iya. Tak kira si Thomas ini sip. Kok ada salah tokek, Pak? Iya, di rumah saya ada tokek. Itu ya. Jadi selain itu boleh diganti materinya. Ya, kamu lihat video saya di ngobrolin subnetting gitu ya. Di ngobrolin subnetting saya sudah bahas ini sama teman-temannya kemarin. Ya. Nanti saya kasih ilustrasi aja, saya kasih gambaran akhirnya langsung. Nah, slash 26 nanti menghasilkan 4 blok, jadinya begini. Ya. Jadi dari soal yang ini ya bisa diilustrasikan seperti ini. Ya, IP yang dipakai adalah IP yang warna kuning, jadi 1 sampai 62, 65 sampai 126, 129 sampai 190, 193 sampai 254. Ini akan connect di dalam ini saja. Ya, dia tidak bisa connect ke sebelahnya atau selat temboknya. Gitu ya. Jadi dia tidak bisa connect ke lompat ke sebelahnya kayak gitu dengan subnetting seperti ini ya. Kalau di slash 24 kalau di slash 24 jadinya seperti ini, jadi cuma ada satu aja, kuningnya itu di sini. Nah, kuningnya itu di sini, jadi IP yang bisa dipakai itu sini. Jadi ke 254 komputernya terhubung semua. Ya. Nah, beda halnya dengan yang di 26. Jadi 26 itu ada tembok, dia nggak bisa connect ke sebelahnya. Nah, cara untuk menghitungnya dari mana datangnya tembok 4 ini dan bagi-bagi IP-nya ini sudah saya bahas di video ngobrolin subnetting kayak gitu. Mungkin kapan-kapan kalau ada waktu bisa live lagi untuk melanjutkan video itu gitu ya. Oke, nah ini udah jam. Jadi gimana? Saya akhiri atau masih dilanjut? Apakah masih bisa join, Pak? Bisa lah. Bisa. Pak. Ada meet lagi nih Pak kita. Oke, ya, siap. Oke, jadi saya akhiri. Ya, gimana? Bentar dulu Pak. Nanya nih Pak lagi terakhir. Siap. Kalau Luigi yang ada blue itu nggak salah ya Pak ya? Gimana? Suaranya putus-putus, Puja? Nilainya yang blue ada yang 0 itu nggak salah ya? Nah, masalah kan kuis itu kan untuk kehadiran. Oh, surah. Ya, siap, santai aja itu. Ya, nggak masalah nilainya berapa. Yang penting third in. Tapi bukan berarti kalau nilainya nggak masalah kamu kuis-kuis berikutnya ngawur aja itu. Nah, ya bukan berarti kayak gitu ya. Ya, jadi oke, nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan disampaikan di WhatsApp. Saya rasa soal A kuning sudah jelas, jadi saya tidak akan membalas
chat yang menanyakan akuning. Akuning berarti missing atau download ya, ngumpul tapi download terlambat. Kayak gitu kira-kira. Saya tidak balas WA-nya ya, jadi saya sudah sampaikan di sini. Baik, sekian live session kedua. Jadi minggu depan kita UTS, kita live session lagi di pertemuan 15 atau sebelum UAS, atau bisa juga live session sewaktu-waktu jika ada materi yang belum dipahami gitu ya. Jadi kita koordinasinya di WA saja. Oke, sekian, terima kasih sudah ikut live session. Saya akhiri, selamat malam. Malam Pak. Malam, Pak. Malam Pak. Malam Pak.